Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Bertemu lagi dengan Ustadzah Lailu Rafiqah. Hari ini sebelum belajar kita berdoa dulu ya nak. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah berdoa, kita persiapkan alat tulisnya seperti buku pulpen 5C, alat tulis, pulpen, pensil, penghapus, dan jangan lupa buku tulis tematiknya. Hari ini kita akan belajar Mupel Bahasa Indonesia tema 6 subtema 3. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar materi apa? Yuk kita simak baik-baik. Pelajaran pertama kita akan belajar tentang menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Nah, media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Lalu yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Nah, selanjutnya mencari makna kata yang tidak diketahui artinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan pahamilah setiap informasi penting tersebut. Lalu tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Sekarang, ayo perhatikan contoh berikut. Wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Dari bacaan itu akan kita buat atau kita akan mencari informasi penting terlebih dahulu. Nah, informasi penting yang didapat dari paragraf tersebut adalah yang pertama itu adalah wood fire, merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Informasi yang kedua, tungku besar terbuat dari batu bata merah yang ada di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Yang ketiga, kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Kata kunci pada paragraf tersebut yaitu wood fire dan tungku besar. Jadi selanjutnya adalah membuat kesimpulan isi teks media cetak. Tujuan dibuatnya kesimpulan adalah agar lebih mudah dan cepat memahami isi teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata
dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Nah, ayo perhatikan dulu contoh berikut. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para nelayan dengan pedagang ikan. Para nelayan menjual hasil tangkapannya kepada pembeli. Pihak yang membeli di pelelangan ikan adalah pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan nelayan kepada konsumen. Nah, kesimpulan dari bacaan tersebut adalah tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya nelayan yang menjual hasil tangkapannya dengan pedagang ikan. Jadi, kesimpulannya itu adalah poin-poin penting dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Jadi, pokok pikiran ini terdapat pada awal kalimat. Nah, perhatikan ya, contoh berikut. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari. Saat suhu udara cukup dingin, saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Nah, kalimat utamanya ini terdapat pada kalimat pertama. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Nah, pokok pikirannya ini adalah pada proses pembentukan embun. Ya, jadi kita tentukan dulu kalimat utamanya, lalu kita mencari pokok pikirannya. Paham ya? Kalimat utama biasanya ada di kalimat pertama. Yang keempat, selanjutnya pembelajarannya adalah membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kamu dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat. Nah, di situ ada contoh diagram. Kalian bisa melihatnya ya. Dari diagram itu bisa kita tarik kesimpulan seperti ini. Tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Materi selanjutnya adalah membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Untuk dapat membuat kesimpulan, kita harus memahami informasi penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat mempermudah dalam pembuatan kesimpulan. Nah, untuk membuat diagram, kamu dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks. Jadi, agar kita harus membuat pertanyaan dulu. Setelah itu, membuat ringkasan teks penjelas. Untuk dapat membuat ringkasan, kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kamu juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Selanjutnya, barulah kamu dapat membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Nah, di sini Ustazah kasih contoh ya. Perhatikan contoh berikut. Mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif. Kompor temuannya dinamakan Komnet.
atau kompor magnet. Kompor itu bukan saja lebih efisien, melainkan juga mudah, aman, dan nyaman untuk digunakan. Nah, ringkasan berdasarkan teks tersebut adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif yang dinamakan Komnet atau kompor magnet. Alhamdulillah selesai juga pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Setelah selesai belajar, kita berdoa dulu membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih anak, tetap jaga kesehatan dan hindari kerumunan. Istiqomahkan ya amal yaumi kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.